Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan. Sharing is caring dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan, Allah kasih kesempatan untuk bikin video buat teman-teman. Sepertinya bahasannya masih more or less mirip dengan bahasan video sebelumnya tentang dealing with uncertainty. Tapi aku pengen berbagi sama Sandra juga pengen berbagi mungkin dari dari perspektif lain dan dari bahasan-bahasan yang lain, karena pasti bahasan tentang uncertainty itu erat kaitannya dengan kodok-kodar, erat kaitannya dengan bagaimana kita melatih keimanan kita untuk senantiasa berserah, memasrahkan hal-hal yang tidak kelihatan, salah satunya adalah urusan masa depan gitu. Suatu hari ini aku mau opening dulu ceritanya. Jadi jadi aku pernah datang di satu majelis ilmu, ustadznya menyampaikan satu ayat ini di Ali Imran ayat 140. Ayatnya agak panjang ya, tapi di tengah situ di tengah-tengahnya ada terjemahan seperti ini. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Gitu. Nah, beliau menyampaikan, dan aku juga sering baca juga tentang hal ini, bahwa memang istilahnya roda berputar ya. Jadi kehidupan manusia tuh akan ada di sini, terus tiba-tiba jadi ke kanan, tiba-tiba jadi ke bawah, tiba-tiba jadi ke kiri, dan itu Allah sengaja buat seperti itu. Analoginya sih yang aku tahu ya, sejauh aku selama ini hidup, aku merasa ketika akunya terlalu ada di comfort zone, akunya cenderung lalai gitu loh. Kayak ngerasa aman-aman aja semuanya. Jadinya nggak ada usaha aku untuk meningkatkan amal solih dalam rangka merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan hal-hal yang belum terwujud. Dan aku sampai sekarang berhusnuzonnya selalu seperti itu. Ketika ada hal-hal yang belum diwujudkan, bisa jadi karena amal soleh kita kurang gitu, harus sampai hari ini. Jadi salah satu cara Allah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita ya dengan menahan berapa rezeki. Kan ada ya di Al-Quran ya, Allah tuh menahan rezeki seseorang dan melapangkan rezeki seseorang yang atas kehendaknya aja gitu. Jadi ketika aku diperlihatkan ayat ini, diajarkan ayat ini, aku merasa iya ya, bahwa memang stated dari Allah bahwa manusia itu akan dipergilirkan masanya. Dan ini nyambung sama Al-Hadid ayat 23 kalau nggak salah. Jadi manusia tuh sengaja dibuat begini-begini, di atas dan di bawah, supaya ketika di atas tidak jumawa, ketika di bawah juga nggak putus asa. Gitu sih teman-teman. Jadi semoga satu ayat yang menjadi pembuka ini bisa teman-teman pahami maknanya dengan baik, dan bisa jadi daily reminder ketika teman-teman di atas tidak usah jumawa karena bisa jadi besok di bawah, dan ketika lagi di bawah juga nggak usah putus asa karena bisa jadi besok kita ada di atas. Bismillah. Perihal tentang ketidakpastian atau bergilirkannya masa kejayaan tadi. Ya, antara kejayaan kemudian masa kesedihan gitu ya. Itu sebenarnya bukan hitungannya, putarannya bukan tahunan atau lama misalnya, enggak gitu ya. Bisa tuh kayak aduh tahun sekarang tahun sedih, kayaknya tahun depan tahun gembira gitu ya. Enggak. Karena bisa jadi di waktu yang sama maka kita bisa merasakan banyak cara Allah memberikan tarbiyah buat rasa kita gitu. Dan itu bisa jadi hitungannya ya jam-jaman gitu, kayak tadi pagi kita happy, semangat, bahagia gitu ya. Terus tiba-tiba pas berangkat kampus atau berangkat kerja, tiba-tiba di WA oleh bos atau WA oleh dosen yang ini kok jadi kayak gini, jadi was-was, jadi deg-degan. Nah, padahal itu beberapa menit sebelumnya tuh kita masih happy-happy aja gitu. Dan ini ya inilah gitu, bahwa dipergilirkannya kejayaan dengan misalnya tuh dengan perasaan tidak nyaman itu bisa jadi waktunya itu adalah ya sangat dekat gitu ya. Maka kenapa Allah membuat ini agar kita sering balik lagi sama Allah. Ya Allah, nih saya nggak tenang nih, ya Allah saya deg-degan nih, ya Allah limpahkan saya ketenangan, sakinah, berikan saya solusi gitu ya. Jadi
Allah tuh kayak narik lagi, kayak main layangan gitu, tarik lagi biar apa? Biar kita inget lagi gitu ya, inget lagi sama Allah, minta lagi sama Allah gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya dibiarin aman terus, nyaman terus, manusia tuh fitrahnya tuh kalau dibiarin tuh kayak lepas kontrol gitu. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya bahwa segala sesuatu yang kemudian dinikmati saat ini itu adalah hasil kuasa dirinya gitu, hasil karena ya gitu, karena aku yang bisa, karena aku yang handle, karena aku yang ngerjain gitu ya. Padahal segala sesuatu itu kalau Allah berkehendak dilancarkan, kalau kata Allah stop dulu gitu ya. Allah lah yang punya kendali atas segala sesuatu gitu ya. Dan perputaran rasa, perputaran kondisi antara nyaman kemudian tidak nyaman itu sangat sangat singkat gitu ya. Dan ini dalam rangka Allah itu menginginkan kita balik lagi. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah gitu. Kita harus bisa melihat bahwa ini tuh Allah tuh saking sayangnya sama kita gitu. Karena memang tidak ada pilihan lain gitu, Waf, kayak buat kita itu harus sering ngelibatin Allah. Kenapa? Karena kita sendiri memang sampai sekarang itu berdiri, mampu melakukan segala sesuatu sampai kondisi saat ini itu karena memang Allah yang ngasih kita banyak kebaikan gitu. Nggak ada itu yang karena sayahnya tuh nggak ada gitu ya. Ya contoh kecil aja misalnya tuh kayak makan aja gitu ya. Kita tuh tugas kita itu hanya sampai ke makanan itu masuk ke dalam perut ke dalam mulut gitu ya. Setelah makanan itu dikunyah lalu masuk ke tubuh kita itu kita udah nggak punya kendali untuk ngatur gitu. Itu udah benar-benar Allah yang mengutus dengan segala ilmunya itu mengasih tugas ke tentaranya Allah yang ada dalam tubuh kita untuk mengolah itu semua gitu ya. Kita kan nggak harus capek-capek yang oke, saya lagi ngunyah, sebagian dikeluarkan lagi, sebagian diserap dulu jadi energi, sebagian jadi kan riuh ya. Mana yang jadi lemak, mana iya jadi... gitu. Kalau kita begitu detail harus mengurus diri kita sendiri, kayaknya kita nggak bisa kayak gini gitu ya. Dan kita nggak mampu dan kita nggak bisa bekerja gitu karena baru makan udah harus ngasih jadwal gitu ya, ngasih mengkondisikan diri gitu, seperti itu. Jadi ya tidak ada yang lepas dari campur tangan Allah dalam kehidupan kita gitu ya, termasuk perihal takdir yang enak nggak enak ya itu semuanya ya Allah pergilirkan tuh dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, seperti dalam rangka apa ya, biar kitanya sering nanya lagi, balik lagi sama Allah. Ya benar kayak gitu. Betul. Aku jadi ingat salah satu nasihat dari Ustadz Khalid ya teman-teman. Beliau bilang intinya Allah itu menciptakan satu fenomena tuh pasti ada hitam dan putih, ada opposite-nya. Jadi tuh katanya kita tuh bisa merasa nikmat ketika kita kenyang itu karena kita merasakan yang namanya lapar. Kenapa kita bisa tahu bahwa tidur itu nyenyak? Karena kita ngantuk. Coba kalau misalnya nggak ngantuk dulu, kan kayaknya tidur kita tuh nggak enak. Begitu pula ketika teman-teman kekenyangan terus disuruh makan, apakah makanan itu nikmat? Kan enggak. Jadi aku selalu mencoba dan lagi belajar untuk memahami tadi ya, mengelola rasa ketika misalnya lagi capek, oh nggak apa-apa, biar tidurnya enak gitu. Jadi hal kayak gitu sih. Jadi dimulai dari hal-hal kecil karena membangun habit tadi ya, dari hal-hal kecil, merespon sesuatu supaya ya memang intinya kita mengedepankan husnuzon sama Allah terkait tadi ya, baik hal-hal sederhana maupun sampai hal-hal yang cukup kompleks seperti uncertainty dalam kehidupan itu teman-teman. Satu poin yang menjadi penting ya buat kita itu satu, jangan terlalu bersedih gitu ya dengan apapun yang mungkin menurut kita itu lagi dalam kondisinya menyedihkan gitu ya. Karena kan Allah juga menyampaikan la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya ada aku gitu. Allah ngasih tahu ada aku, tenang aja gitu. Ini kayak garansi bahwa tenang, kita itu nggak sendirian. Allah tahu apa yang terbaik buat kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melatih menjadi pribadi yang terus bersyukur ya. Karena bersyukur ini
adalah cara untuk kita membahagiakan diri kita sendiri. Ya, setuju. Gitu ya. Setuju. Ya, apapun itu gitu ya. Hatta sekalipun di dalam kondisi yang berat, pasti kita akan tetap menemukan banyak hal yang bisa kita syukuri gitu ya. Kan kalau kata Agim ya nih, sakit gigi. Ya alhamdulillah sekian belas gigi yang masih ada di deretan bawah nu sakit dengan hiji ya itu berarti selalu bisa Butuh menemukan seni mengelola rasa. Iya benar-benar. Apakah itu hilang sakitnya? Enggak, tapi juga. dengan menghadirkan rasa bersyukur itu berkurang lah gitu ya, bahwa oh iya ya alhamdulillah masih banyak yang bisa kita syukuri gitu ya. Nah ya begitupun ya kalau kita mau bersyukur itu tuh kayak ngasih jeda gitu, kayak dari keriuhan kita berpikir di saat galau deg-degan was-was gitu, lalu kemudian kita bilang alhamdulillah gitu. Itu kayak kita berhenti dulu dari hektik gitu ya, lalu kemudian dipaksa berhenti, lalu kemudian kita kayak dikasih energi baru untuk oke, kita lanjutkan lagi kehidupan kita, toh masih banyak hal yang baik, masih banyak orang yang begitu support kita gitu ya. Ya contoh misalnya tuh kayak di saat ada yang kehilangan, ada yang wafat, atau ada yang meninggal saudaranya atau keluarganya, satu orang hilang tapi dalam satu waktu itu mendatangkan banyak orang ke rumah gitu, yang menunjukkan rasa peduli gitu ya, tetangga, keluarga jauh dari mana itu kayak didatangkan oleh Allah. Nah karena kitanya kalut, sedih banget, itu kebaikan yang banyak melimpah Allah datangkan ke rumah tuh kayak jadi nggak nampak gitu. Kenapa? Karena ya fokusnya kita ke lubang yang satu aja gitu ya Bang ya, hanya ya itu karena kalut. Nah, apapun kondisi kita, maka lihatlah dari segi yang masih ada sisi positif, masih ada hal baik, hatta sekalipun dalam kondisi kita lagi sakit banget gitu ya. Ya emang ada orang yang kayak gitu ya, kita bisa belajar lah dari kisah-kisah zaman-zaman dulu, kisah dari orang tua kita atau kisah teman-teman kita gitu ya. Ketika ada orang lagi curhat atau lagi cerita tuh, coba kita berpikirnya bukan hanya mendengarkan saja, atau bukan hanya berusaha untuk menimpali ngasih jawaban atau solusi gitu ya, tapi belajarlah untuk melihat ini Allah mendatangkan orang ini cerita ke saya tuh Allah ingin mengambil hikmah apa gitu. Jadi saya pinginnya ngambil hikmah apa gitu ya, Allah lagi ngajarin apa nih buat saya gitu ya, seperti itu. Ya kita bisa belajar dari kisahnya bagaimana beratnya kehidupan Nabi Yusuf gitu ya. Ternyata ini adalah cara Allah kemudian memuliakan Nabi Yusuf dengan cara dakwahnya bukan lagi level di kampungnya gitu ya. Dakwahnya Nabi Yusuf tuh sampai menyentuh Raja Mesir, Firaun di zaman Nabi Yusuf sampai beriman gitu ya. Dan ini kan buah atau efek kebaikan dari Nabi Yusuf yang begitu berat ditimpa ketika mulai dari kecil dijulidin oleh saudaranya, bahkan bukan julid lisan ya, sampai dimasukkan ke dalam dibully itu sampai dimasukin ke dalam sumur. Abis itu belum beres ya ujiannya tuh, kirain yang ngambil tuh bakal itu namanya siapa, anak siapa, diantarkan kirainnya ke rumah bapak, karena enggak gitu ya, diselamatkan dari sumur, yang ada malah dibawa ke tempat lain, dan itu jadi Nabi Yusuf jadi korban ya human trafficking kalau zaman sekarang mah, diperjualbelikan Nabi Yusuf menjadi budak, sampai akhirnya sampailah ke rumah seorang gubernur gitu ya, dihidup ya bekerja di sana, didapat gaji enak. Di situ pun Allah masih memberikan ujiannya. Dia itu apa? Ada yang tertarik, majikannya tertarik, yang sampai membuat Nabi Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Itu ya sudah jatuh tertimpa tangga pula kalau kita melihatnya, tapi ternyata itu adalah cara Allah menyelamatkan, cara Allah melindungi, cara Allah memuliakan Nabi Yusuf sampai akhirnya beliau memiliki kemampuan untuk berdakwah sampai levelnya bisa mendakwahi Raja Mesir gitu ya. Akhirnya ya orang-orang pun ya ikut beriman karena rajanya beriman gitu ya. Atau misalnya tuh seperti kisahnya Nabi Yunus ya, sampai dimasukkan ke dalam perut paus gitu kan ya, gitu ya. Kita melihatnya seperti yang
karunyanya geus mah umatnya nggak beriman, mau pergi kemudian kapalnya dapat hantaman ombak yang besar gitu ya. Udah gitu Nabi Diundi. Yusufnya loncat diundi, Nabi Diundi keluar Yunusnya namanya beliau loncat, terus. wah karunya pisan langsung dilahap gitu. Itu mah meniasa bertubi-tubi, ternyata itu cara Allah kemudian membersihkan Nabi Yunus gitu ya. Lalu kemudian umatnya Nabi Yunus Allah limpahkan hidayah, mereka kemudian menjadi sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu ternyata benar. Nah, andaikan Nabi Yunus tidak keluar dulu dari kaumnya, tidak melewati dulu momen diguncangnya eta di lautan gitu ya, termasuk kemudian bagaimana Nabi Yunus berlama itu di dalam perut paus itu gitu ya, ini mungkin umatnya tidak akan beriman. Ya. Gitu ya. Jadi rasa sakit atau tidak nyaman menurut versi kita bisa jadi itu adalah cara Allah kemudian memuliakan kita. Sakit atau tidak sakit, syukur atau tidak bersyukur kan sebetulnya adalah permainan pikiran dan rasa kita ya. Benar. Kalau kita misalnya kayak gini, kita lewat ke satu jalan itu bau sampah misalnya gitu ya, itu kan bisa dua perspektif ya. Satu, kita mengeluh, kemudian mengeluh, marah ke orang kita yang nggak tahu siapa yang buang sampahnya, kemudian marah ke pemangku jabatan, pejabat, oke, wah jadi semua gitu ya. Atau yang kedua kemudian kita lewat sambil alhamdulillah hidung saya tuh masih normal. Bisa nih mencium bau-bauan karena kalau lagi pilek. Iya gitu. Nah jadi ibaratnya bisa. Segala sesuatu tuh bisa kita sikapi bisa dilihat dari dua sudut pandang, tinggal kita mau memilih yang mana gitu ya. Ya kalau saya jadi suka teringat dongeng di Sunda gitu ya, si Kabayan. Ini kalau orang luar Sunda rada bingung, Kabayan itu ya figur lucu tapi penuh penuh syarat ilmu gitu ya. Kayak kalau zaman dulu kayak kisahnya siapa itu Nasyarudin gitu ya, atau Abu Nawas tuh kayak gitu ya. Katanya dikisahkan ya dulu saya dapat cerita itu dari AAG, terus dari ada guru saya juga cerita. Jadi Kabayan ini pulang naik motor ke rumahnya gitu. Kan dia punya istrinya namanya Nyi Iteng. Dia pulang ke rumahnya, nyampe ke rumah, terus dia tuh karena punya motor baru, terus dia ke rumah happy. Oh ya happy gitu ya, happy terus happy. Ke rumahnya, terus dia manggil istrinya itu Nyi gitu ya, ini Akang bawa motor ya, atoh banget ya, seneng banget itu punya motor baru gitu. Terus oh ya alhamdulillah, pas keluar dari rumahnya itu motornya hilang itu di halaman. Waduh. Jadi kebayang dia happy pulang bawa motor, pas nyampe ke rumah manggil istrinya, terus dia keluar lagi sama istrinya, ternyata motornya udah nggak ada gitu. Terus apa yang terucap dari lisannya Kabayan itu? Apa coba yang terucap? Gak tahu. Alhamdulillah. Oh iya, kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah. Dia happy banget ya, alhamdulillah. Istrinya juga bingung ya. Kenapa? Kan dia tuh bilang punya motor baru terus hilang gitu. Motor Akang tuh kapan? Tapi dia bilang apa? Alhamdulillah. Ya istrinya bingung. Nah alhamdulillah, kenapa bukannya ibaratnya memarah atau nangis karena motornya hilang gitu. Terus kata Kabayannya, alhamdulillah Nyi, Akang turun dari motor, karena kalau Akang nggak turun Akang hilang di motor. Saya ke bawah nanti kalau saya. Ya kalau saya Akang nggak masuk ke dalam, Akang hilang di motor. Nah itu maksudnya hal-hal yang ya juga kayak mengambil sisi lain. Ya kita terkadang ya butuh gitu, karena kalau nggak stres banget. Jadi kalau segala sesuatu kita lihat dari sisi tidak bersyukur itu akan bikin kita stres. Coba teteh bayangkan, buka medsos di jalan itu peluang banget buat kita itu kepancing emosi, atau bisa jadi lebih terpuruk di saat kita lagi down gitu ya gitu. Tapi kalau kita coba tenang dulu, syukur dulu, alhamdulillah dulu, lalu kemudian kita melihat dari sisi yang satunya lagi gitu ya, melatih untuk melihat dari sisi yang mata uang tuh yang sebelahnya lagi gitu, itu sepertinya akan lebih enak gitu, akan lebih banyak hal yang masih bisa kita ketawain, bisa kita syukurin gitu. Karena kalau enggak ya capek lah, kalau enggak kita bakalan stres. Dan syukur, sedih, kecewa, cemas itu kan sebetulnya permainan hati dan pikiran kita gitu. Ada yang bilang
Teh Sandra gemukan, ini kan 2. Saya bilang, iya lagi enak makan, Iya, atau sama sekian kamu belum ngomongnya apa-apa. nggak gede Iya. aja gitu kan ya. Iya. Nah itu kan gitu. jadi kan ini ya tadi, karena kita nggak bisa, sekali lagi saya pernah mungkin bilang di episode sebelumnya, kita nggak bisa ngontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah ya diri kita sendiri gitu dan ya. hati kita. Ya gitu, jadi bersabarlah menikmati up and down-nya kita, dan itu nggak butuh tahunan ya, kayak ini syuting ini aja sekarang ya, kita ngambil tag video yang kita ini aja kan tadi happy, terus tiba-tiba pas dicek ternyata rekaman nggak ada, itu kan tinggal permainan ini apa responnya mau apa nih, mau marah, mau kecewa, mau ya udah berarti kan bisa jadi apa tadi mungkin yang pas waktu ngambil itu ada hal yang kurang pas, ada yang harus dibenerin. Nah mungkin dengan mengulang lagi tuh justru ada banyak kebaikan lah dari Allah gitu. Nah jadi teman-teman ya, momen-momen sharing kayak gini tuh sebetulnya cara untuk kita bisa melihat dari perspektif berbeda. Nah, termasuk juga kalau misalnya tuh punya teman yang dia curhat ke kita, nah ini adalah momen latihan kita. Kita mau, karena kita tuh posisinya kan ada di luar orang itu kan, gitu. Maka kalau ada orang yang lagi cerita, jangan terlalu meresapi jadi sama dengan dia. Aku tuh kadang gitu tuh. Ya, gitu. Ini malah kebawa ya. Jangan terlalu masuk, tapi posisikan juga kita masuk, tapi setelah itu kita keluar lagi dan lihat dengan kacamata yang lebih luas lagi gitu. Wide angle. Ya, dan ini cara latihan. Nah, nanti next tahapannya kita yang keluar dari diri kita buat melihat diri kita. Wah, itu udah butuh latihan banget gitu. Jadi kalau ada orang yang curhat atau cerita sama kita, ini latihan kita masuk, tapi abis itu kita keluar lagi dari dia, lalu kita melihat masalahnya dia dari sisi yang berbeda. Nah kita pun sesekali belajar untuk jangan terlalu ada di dalam diri sendiri yang penuh masalah gitu. Jadi sesekali kita keluar juga dari diri kita untuk melihat diri kita sendiri, karena bisa jadi nanti kita justru malah mentertawakan diri kita sendiri. Oh sih kamu tuh jeng kudu gitu kan ya, kenapa sih kamu tuh responnya kayak gitu kan, malu tahu ya, itu kan itu bisa kita sampaikan kalau kitanya keluar dulu dari diri kita gitu ya. Itu next kapan-kapan kita bahas ya, gitu, betul. Ya. Oke. Ya, Masya Allah teman-teman, tentang awalnya bahasannya diangkat dari satu ayat tentang up and down, kejayaan dan ketidaknyamanan lah kita bilangnya, ketidaknyamanan. Tapi dari fenomena itu tentu kita jadi belajar banyak hal ya. Tadi Ama sudah menjelaskan banyak cerita, banyak contoh yang semoga bisa teman-teman ambil pelajarannya. Dan izin aku mau tutup episode ini dengan Quran Surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang sedang teman-teman hadapi, apapun yang sudah teman-teman hadapi dan akan teman-teman hadapi, begitu pula aku dan Mas Sandra, sama karena kita sama-sama manusia, semuanya sudah written, sudah Allah tuliskan, dan semoga kita senantiasa bisa berdoa kepada Allah untuk dimudahkan menghadapi segala macam fenomena, baik itu fenomena yang menyenangkan ataupun yang menguji dari sisi perasaan dan pikiran kita, but total okay. Semoga kita bisa, Allah senantiasa lapangkan dadanya dan ya biar senantiasa bisa menerima segala ketentuannya. Itu dulu dari kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah disimak. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada ide kita mau bahas apa, silahkan klik lagi, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.